Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Islam, bertemu kembali dalam Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai poligami. Ulama sepakat tidak ada khilafiyah bahwa ta'adud az-zaujah atau poligami adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Namun, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ulama sepakat tentang bolehnya poligami. Ibnu Abdildar rahimahullah mengatakan, semua ulama sepakat bahwa lelaki merdeka boleh menikah dengan 4 orang istri. Namun, ulama khilaf tentang hukum asal dari poligami. Sebagian ulama mengatakan hukum asalnya mustahab atau dianjurkan, dan sebagian ulama mengatakan hukum asalnya adalah mubah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hukum asal yang dianjurkan adalah ta'adud. Adapun menikahi satu saja, itu dilakukan ketika tidak mampu ta'adud. Mauki Ibnu Baz, Fatwa nomor 4768. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat yang dianjurkan asalnya adalah menikahi satu saja. Jika lebih dari satu, hukumnya boleh. Dari Abul Hasan Al-Imrani rahimahullah, beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i berkata, aku lebih menyukai seseorang mencukupkan dengan satu istri saja, walaupun jika lebih dari satu juga boleh. Al-Bayan fi Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sahabat Gema Islam, dalil pendapat kedua ini diantaranya adalah ayat, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah menjelaskan, ayat ini dalil bahwa lelaki pada umumnya tidak mampu adil kecuali dengan upaya yang berat, dan hukum poligami bisa berubah menjadi wajib, makruh, atau haram tergantung bagaimana kondisi orang yang hendak melakukannya. Syarat bolehnya poligami. Pertama, mampu untuk berbuat adil. Sahabat Gema Islam, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Namun, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Maka tidak dipersyaratkan adanya kepastian bahwa seseorang tidak akan bisa adil jika ia berpoligami. Namun, cukup halabatuz zan atau sangkaan kuat. Jika ada sangkaan kuat bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa adil terhadap istri-istrinya, maka diharamkan baginya untuk poligami. Kedua, mampu menafkahi semua istrinya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Hendaknya orang-orang yang tidak punya modal untuk menikah, mereka menahan diri sampai Allah mampukan mereka dari karunia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 33. Sahabat Gema Islam, bisa diartikan, jika seorang laki-laki tidak mampu menyediakan biaya pernikahan, maka ia tidak boleh menikah. Walaupun ini adalah pernikahan yang pertama, maka lebih ditekankan lagi jika ini adalah pernikahan yang kedua ketika ia sudah punya istri. Jika ia memang tidak mampu untuk menafkahi istri yang kedua bersamaan dengan menafkahi istri yang pertama. Sahabat Gema Islam, maksimal hanya boleh memiliki 4 istri saja. Dibolehkan seorang lelaki merdeka, bukan hamba sahaya, menikahi 4 orang istri dalam satu waktu. Tidak boleh lebih dari itu. Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat ketiga. Dan ulama sepakat akan hal ini. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, ulama sepakat bahwa lelaki merdeka boleh menikah dengan 4 wanita merdeka, dan ulama juga sepakat diharamkannya lelaki selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah lebih dari 4 istri. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, lelaki merdeka tidak boleh menikahi lebih dari 4 istri dalam satu waktu. Ulama sepakat akan hal ini, dan tidak kami ketahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Sahabat Gema Islam, lelaki yang melakukan poligami wajib adil dalam nafkah dan jatah menginap, dan semua hal yang masih dimampui untuk adil seperti dalam hal pemberian hadiah, hibah, sedekah, dan semisalnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki 2 istri lalu ia lebih condong pada salah satunya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2133, An-Nasa'i nomor 3942, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud.
Sahabat Gema Islam, selanjutnya, kewajiban adil dalam jatah menginap. Jika suami menginap di istri pertama selama 3 hari, maka di istri kedua juga wajib 3 hari. Dalam hadis dari Ummu Salamah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah kehinaan. Jika engkau mau, aku akan memberimu giliran 7 hari. Namun, jika aku memberimu jatah 7 hari, aku juga harus memberi 7 hari kepada istri-istriku yang lain." Hadis riwayat Muslim nomor 1460. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, ulama sepakat tentang wajibnya adil dalam pembagian jatah menginap antara para istri. Maratibul Ijma halaman 65. Kewajiban adil dalam nafkah. Wajib memberikan nafkah dengan adil dan sama kepada seluruh istri, dan nafkah di sini mencakup sandang, papan, dan pangan. Dalilnya sebagaimana hadis Abu Hurairah di atas, juga sebagaimana keumuman hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka para istri punya hak atas kalian untuk diberi nafkah makanan dan pakaian secara ma'ruf." Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Demikian juga seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi nafkah setiap istrinya berupa makanan sebanyak 100 wasak. Untuk 1 tahun, terdiri dari 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Hadis riwayat Muslim nomor 1551. Tidak ada kewajiban adil dan sama dalam masalah cinta dan jima. Karena adil dan sama dalam 2 hal di atas tidaklah memungkinkan, inilah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala. Kalian tidak akan bisa adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian berusaha. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Sebagaimana juga hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi jatah menginap terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku mampui. Maka janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau kuasai, namun tidak aku mampui." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2134. Disahihkan Syuaib Al-Arnaud dalam Takhrij Jadul Ma'ad dan didhaifkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Adapun perkara cinta adalah perkara hati yang sulit untuk dibagi dan dikendalikan. Ia bersifat naluriah sehingga mewajibkan untuk wajib dalam cinta, termasuk mewajibkan sesuatu yang tidak dimampui. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jika seorang suami sudah memenuhi hak semua istrinya berupa pakaian, nafkah, dan penjagaan, maka tidak mengapa jika ia lebih punya kecondongan hati atau cinta. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan disunahkan atau mustahab untuk membagi cinta dengan sama jika mampu. Sedangkan masalah jima, ulama telah sepakat tidak wajib sama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, tidak kami ketahui adanya khilaf di antara ulama tentang tidak wajibnya sama rata dalam masalah jima dengan para istri. Adanya kelonggaran jatah menginap ketika bulan madu. Ketika seorang suami menikah dengan istri kedua atau ketiga atau keempat, ada kelonggaran untuk bermalam dengan istri baru di luar jatah menginap. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, termasuk sunnah Nabi, apabila seseorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia menginap dengannya selama 7 hari. Kemudian, baru setelah itu membagi jatah menginap. Dan apabila ia menikah lagi dengan seorang janda, hendaknya ia menginap dengannya selama 3 hari. Kemudian, baru setelah itu membagi jatah menginap. Hadis riwayat Bukhari nomor 5214, Muslim nomor 1461. Adanya kewajiban mengundi istri ketika hendak safar. Suami yang hendak mengajak istrinya safar dan tidak bisa membawa semua istrinya, maka ia wajib mengundi. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ingin pergi safar, beliau mengundi antara istri-istrinya. Maka siapa yang undiannya keluar, beliau pergi bersamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2454, Muslim nomor 2770. Namun undian ini bisa diganti dengan musyawarah di antara para istri dengan keputusan yang diridhoi mereka semua. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, wajib untuk berbuat adil kepada para istri dalam masalah safar dengan kesepakatan yang diridhoi mereka atau dengan undian. Sahabat Gema Islam, ternyata banyak hal yang perlu kita ketahui sebelum akan berpoligami.
Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu lagi di episode Islamic Portal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam.